Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam renungan malam di awal minggu ini, yaitu di hari Senin. Hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 121 ya, Mazmur 121. Nyanyian siarah. Saya akan membacakan Mazmur ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian bacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati perenungan malam hari ini, Tuhan sekali lagi menolong kami untuk bisa terus semakin mengenal Tuhan dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, janji Tuhan, kabar baik yang dari Tuhan, dan Engkau terus menguatkan kehidupan kami di dalam perjalanan siarah kami. Tuhan yang menjadi pertolongan kami, seperti juga yang disaksikan oleh pemazmur. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pemazmur ini menulis di paling atas ya, ini adalah nyanyian siarah. Jadi kita tahu ini apa? Setting in Life Sits im Leben dari Mazmur 121 yang terkenal ini adalah dinyanyikan waktu siarah. Kata-katanya sih sangat realistik, ya, realistik. Kalau sudah membaca di situ pemazmur atau siapapun yang menyanyikan lagu ini itu melayangkan matanya ke gunung-gunung. Konteksnya memang konteks perjalanan ziarah, seperti kita tahu ya, orang ke Yerusalem itu mesti berjalan melewati gunung-gunung seperti ini. Bukan satu dataran yang yang lebar, yang panjang, tapi juga mesti melewati lereng, mesti melewati lembah dan jalan yang berliku-liku, sehingga tidak jarang di dalam perjalanan seperti itu tuh ada perampok, ya, ada orang jahat, dan itu bisa menakutkan, karena apa? Ya di dalam perjalanan seperti itu ya, ini bukan jalan raya ya, ini bukan satu jalan yang banyak orang lalu lalang di sana, tapi ada saat-saat yang tidak jarang orang itu berjalan sendiri ya. Bisa ada perasaan overwhelmed ya, di dalam keadaan seperti ini. Melihat betapa agungnya ciptaan Tuhan itu ya, besar-besar, gigantis, sementara manusia sendiri begitu kecil dan begitu sepele. Lalu ada perasaan helplessness ya di dalam keadaan yang overwhelmed seperti ini. Lalu pemazmur meneriakkan kalimat pertanyaan ini ya, dari mana akan datang pertolonganku? Dia mengucapkannya, dia mengatakannya ya, dia bukan cuma menyimpannya di dalam hati, dia bukan cuma merenungkannya di kepala, tapi dia mengatakannya. Waktu seseorang mengatakan kalimat ini, dari manakah akan datang pertolonganku? Itu berarti dia mengekspresikan anxiety-nya, dia mengekspresikan kekhawatirannya, dia mengekspresikan juga kegalauan hatinya. Dia yang bertanya, tapi dia sendiri juga yang mendapatkan jawaban dari janji firman Tuhan. Ini bukan bukan ngarang-ngarang sendiri, tapi istilah pertolonganku ialah dari Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah pertolongan. Tentu ini bukan sesuatu yang baru ya, tapi di dalam saat-saat tertentu ada kalanya di mana
kita ya sebagai manusia yang bisa khawatir, yang bisa takut dan sebagainya, itu mengingatkan atau berkata kepada diri kita ya, bahwa pertolongan kita itu adalah dari Tuhan. Memang saya di sini ini seperti pembicaraan dengan diri sendiri ya. Ini seperti soliloquy ya, seperti ya pembicaraan dengan diri sendiri. Tetapi ada saat ya saya di dalam kehidupan kita di mana kita perlu bertanya kepada diri sendiri, lalu terus kemudian menjawab juga. Ada dialog ya dengan jiwa. Ada dialog dengan diri kita sendiri. Tapi ini tetap dibedakan dengan self therapy ya, positive thinking atau orang yang ya melakukan self hypnosis gitu misalnya ya, menghipnosis diri. Apa bedanya saya? Bedanya dia bukan membayang-bayangkan Tuhan yang sekedar baik, positif dan selalu menyenangkan gitu ya, karena itu nggak tentu cocok saya dengan gambaran kitab suci. Tapi mengatakan bahwa pertolongan ialah dari Tuhan. Nah, itu memang ada dasarnya saya. Ini bukan sesuatu yang diinvent, bukan sesuatu yang diciptakan, bukan sesuatu yang baru ditemukan oleh pemazmur ini. Tapi ini mempunyai satu tradisi yang panjang, bahwa Tuhan itu adalah pertolongan. Pemazmur mengingatkan kepada dirinya ya, akan janji Tuhan, bahwa ya pertolongan ini bukan diharapkan dari dunia ini. Pertolongan ini bukan diharapkan di dalam dunia ini melalui orang-orang yang sanggup menolong. Calvin menulis seperti ini saya di dalam bagian ini ya. Saya kutip dalam bahasa Inggris. The meaning of the prophet is abundantly obvious, which is that although all the helps of the world, even the mightiest, should offer themselves to us, yet we ought not to seek safety anywhere but in God. We ought not to seek safety anywhere but in God. Satu-satunya pertolongan itu adalah dari Tuhan. Memang di dalam kehidupan ini kita bisa mengalami pertolongan dari tangan orang lain, ya nggak salah juga. Tapi itu adalah tetap pertolongan yang sumbernya itu dari Tuhan. Pertolongan dari orang-orang yang paling berkuasa, tetap bagaimanapun jadi dalam saat-saat tertentu mereka gagal menolong kita, mereka nggak sanggup menolong kita. Bisa saja bukan karena mereka nggak mau, ya, tapi mereka nggak mampu, memang saya nggak mampu. Atau ya memang nggak mau gitu ya, ada saatnya juga mungkin nggak selalu mau. Jadi di sini pemazmur mengingatkan kepada dirinya sendiri bahwa pertolongan itu dari Tuhan, dan Tuhan itu adalah menjadikan langit dan bumi. Perasaan overwhelmed ya, dengan gunung-gunung yang besar itu yang berjalan di lereng, di lembah, terus tiba-tiba bisa ada serangan dari orang jahat lagi, itu cukup menakutkan ya. Tapi pemazmur mengatakan bahwa Tuhannya adalah pertolongannya itu menjadikan bukan hanya gunung-gunung, tapi menjadikan langit dan bumi. Tuhan itu lebih besar. Dia menjadikan gunung-gunung, dia menjadikan yang lebih daripada gunung-gunung itu. Semuanya itu Tuhan yang menjadikan. Ayat 3 dikatakan, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Ya, di dalam konteks siarah, perjalanan siarah itu kaki itu bisa lelah ya, saya. Bisa goyah, bisa letih, bisa lesu, bisa penat ya. Bisa terkilir, bisa terplecok, bisa tersandung, bisa jatuh. Konteksnya itu adalah konteks perjalanan siarah ya. Ini bukan demi kekuatan kaki itu sendiri, tapi dengan kaki yang tidak goyah, maka pemazmur ini bisa melanjutkan perjalanan siarahnya. Sudah saya ini hari ini ya Pak, membaca renungan dari John Flavel yang dikaitkan dengan pasal ini. Yang pasal ini, John Flavel banyak membahas tentang kesehatan ya, kesehatan ya. Kesehatan itu dikaruniakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ya.
Berapa sering di dalam kehidupan kita sakit dan kita disembuhkan oleh Tuhan? Berapa sering? Sering sekali. Kadang-kadang ada sakit yang cukup parah. Sebagian orang mengalami sakit penyakit yang sudah diambang kematian. Tapi terus kemudian Tuhan masih meluputkan. Tuhan menjaga nyawa kita, ya dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Tapi pertanyaannya, ini John Flavel, ya, terus dengan adanya kesehatan itu, kita mempergunakannya untuk apa? Bukan percuma, ya, bukan sia-sia Tuhan itu menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari sakit penyakit. Bukan percuma, bukan sia-sia Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Kesehatan kita itu dipergunakan untuk apa? Waktu kita sakit, kita kepingin kita sembuh, ya. Kita menderita. Kita minta supaya Tuhan menyembuhkan kita. Tapi sekali lagi ya, saya pertanyaannya, waktu kita sembuh dan ada kesehatan itu kita mempergunakannya itu untuk apa? Kalau dalam konteks ini, pemazmur kakinya tidak dibiarkan goyah. Lalu untuk apa kaki yang tidak goyah? Ya untuk melanjutkan perjalanan ziarah, untuk berziarah itu, untuk datang ke bait Allah, untuk beribadah kepada Tuhan. Ada saat-saat di mana Tuhan itu seperti tidur, ya, seperti terlelap, seperti nggak memperhatikan kita, ya, seperti jauh. Tapi pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penjaga. Penjaga itu tidak terlelap, penjaga itu tidak tertidur. Waktu Tuhan tidak tertidur, tidak terlelap, ya memang Tuhan itu nggak mungkin terlelap, nggak mungkin tidur, dia nggak perlu tidur seperti manusia gitu ya. Tapi ini bukan cuma sekedar gambaran tidak tidurnya Tuhan, tapi Tuhan yang tidak tidur itu menjaga kita. Kita nggak mengatakan cause and effect di dalam diri Tuhan tentu saja. Tuhan nggak under cause and effect memang. Tapi saya hanya mau mengatakan di sini ada kaitan antara tidak tidurnya Tuhan dengan Tuhan sang penjaga itu. Tuhan tidak tidur, dia itu penjaga. Tentu dia tidak tidur. Kalau dia tidur, ya berarti dia nggak bisa jadi penjaga. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Bahkan kita pun nggak selalu bisa menjaga diri kita. Bahkan kita pun terbatas menjaga keluarga kita. Terbatas ya, sayang. Tapi Tuhan itu tidak terlelap dan tidak tertidur. Dia adalah penjaga dan bukan hanya penjaga pemazmur ini yang sedang ziarah, tapi dia adalah penjaga Israel. Dia adalah penjaga umatmu, umatnya. Dia penjaga kita, penjaga umat Tuhan. Tuhan adalah penjagamu di sini dikatakannya. Penjagamu juga adalah penjaga Israel. Selain penjaga, Tuhan juga adalah naungan. Tuhan adalah naungan. Tuhan adalah perteduhan. Penjaga itu melindungi kita dari mara bahaya. Naungan itu melindungi kita dari panasnya kehidupan ini, dari beratnya kehidupan ini. Tuhan adalah tempat perteduhan, Tuhan adalah peristirahatan kita. Di dalam dunia kita berurusan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ada matahari, ada bulan. Tapi di sini dikatakan bahwa matahari itu tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Bisa terik di dalam perjalanan ini memang ya. Di dalam perjalanan ziarah ya. Gak bisa orang mengharapkan selalu ada di bawah bayang-bayang apa ini namanya gunung yang membuat seseorang itu nggak kena terik panas matahari. Tentu nggak bisa selalu seperti itu ya. Ada saat-saat seperti itu di mana bisa berada di dalam ini ya Pak, bayang-bayang shadow. Tapi ada saat-saat di mana ya mesti berhadapan dengan panas matahari. Perjalanan itu ya.
Tapi pemazmur mengatakan matahari tidak menyakiti kita di dalam perjalanan ziarah kita. Apalagi bulan. Bulan apalagi tidak menyakiti kita pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi ya, keselamatan, ya, kesehatan, even panjang umur, ya, ini bukan tujuan akhirnya, bukan gitu. Tapi ini ditaruh di dalam konteks persiarahan, ditaruh di dalam konteks perjalanan akan menghampiri Tuhan. Di dalam konteks itu, ya, dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Waktu beribadah kepada Tuhan, ya, Tuhan menjaga keselamatan dan menjaga nyawa kita. Jangan dilepas ya saya dari konteks beribadah, jangan dilepas dari konteks siarah. Nggak tepat sih ya kalau kita lepas itu. Karena kalau kita hanya sekedar mencari keselamatan, mencari panjang umur, ya, takut mati dan seterusnya, gitu. Ya seperti kayak orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Nggak terlalu ada bedanya ya. Saya. Tapi di sini sekali lagi keselamatan, penjagaan Tuhan itu dikaitkan dengan kemungkinan melakukan ziarah, datang kepada Tuhan. Sudah kita tahu di dalam ini ya tradisi gereja-gereja Reform ya, Calvinis itu menggunakan ayat yang kedua ini, ayat yang kedua dipergunakan sebagai ayat votum ya, yang terus-menerus diulang di dalam awal ibadah. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah itu pun perlu pertolongan dari Tuhan. Dan tepat sudah dipakai sebagai votum ibadah. Karena apa saya? Ya karena memang Sitz im Leben, Setting in Life dari Mazmur 121 ini kan memang tentang ibadah. Nyanyian siarah itu berarti perjalanan untuk bisa beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Jadi waktu mengatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itu bukan cuma bicara tentang ibadahnya sendiri. Waktu saat ibadahnya sendiri, itu Tuhan yang menolong. Betul sih ya, memang itu pertolongan itu dari Tuhan waktu kita beribadah. Tapi ini juga sekaligus membawa serta perjalanan di belakang itu. Bisa beribadah pada hari Minggu itu ya. Itu adalah pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang sudah menjaga kita ya, dari Senin sampai Sabtu sampai masuk ke Minggu lagi. Bisa datang lagi beribadah lagi. Itu pertolongan adalah dari Tuhan. Jadi ayat ini adalah votum ya. Votum kan di depan kan ya. Sekaligus juga ada nuansa doksologi sebetulnya waktu diucapkan ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maksudnya orang yang mengatakan kalimat ini di awal ibadah, dia mau mengatakan hari-hari sebelum ini, perjalananku, perjalanan hidupku, sehingga aku pada hari ini bisa datang lagi menghadap Tuhan. Itu adalah karena Tuhan menolong aku. Jadi ada nuansa doksologis ya, di dalam ayat ini, gitu, waktu dikatakan di awal ibadah. Votum ya, pembukaan yang memulai, tapi sekaligus juga satu doksologi terhadap perjalanan yang sudah lewat sehingga bisa sampai ke rumah Tuhan, ke tempat ibadah itu. Terakhir, kita melihat di dalam ayat yang ke-8 ya, di sini dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. The Lord will keep your going out and your coming in. Your going out and your coming in. Keluarmu dan masukmu. Menarik ya, kalau kita merenungkan bagian ini ya. Kenapa keluar dulu baru masuk ya? Kenapa nggak masuk keluar gitu? Hopefully saya nggak overstretch bagian ini. Sekali lagi ini adalah nyanyian siarah ya. Nyanyian siarah itu kan konteksnya kan datang ke bait Allah.
datang menghadap Tuhan. Lalu di akhir daripada bagian ini dikatakan Tuhan menjaga keluarmu, masukmu. Keluar dulu ya, saya. Keluar dulu. Itu berarti kehidupan itu dimulai dari rumah Tuhan ya. Mulainya itu dari bait Allah. Mulainya bukan dari luar, saya bukan, tapi dari dalam sebetulnya. Dari dalam, di dalam hadirat Tuhan, lalu diutus keluar. Tuhan menjaga keluarmu. Tapi keluar bukan keluar nggak balik-balik lagi, saya bukan. Ini bukan keluar terus menjadi terhilang. Ini keluar yang diutus maksudnya. Diutus ke tengah-tengah serigala, kalau pinjam bahasa New Testament. Ya. Diutus untuk menjadi saksi Kristus. Diutus untuk menjadi berkat bagi segala kaum di muka bumi. Diutus keluar. Tuhan akan menjaga keluarmu. Tapi sekali lagi, ini bukan keluar yang terhilang, bukan keluar yang nggak bakal balik lagi, bukan. Tapi Tuhan juga akan menjaga masukmu. Tuhan akan menjaga keluarmu dan Tuhan juga akan menjaga masukmu. Orang yang keluar dari bait suci ya diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan. Dia akan beribadah lagi, dia akan masuk lagi. Dan ini ditutup dengan masuk, ditutup dengan masuk. Makanya bisa diakhiri dengan kalimat dari sekarang sampai selama-lamanya. Masuk, keluar, lalu masuk, kembali lagi kepada Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan secara khusus lagi. Dan itu sampai selama-lamanya. Perhaps ayat ini juga kita boleh tafsir secara eskatologis ya, waktu kita di dalam dunia ya ini adalah utusan Tuhan itu keluar ya, keluar. Tapi suatu saat kita juga akan kembali kepada Tuhan, kita akan masuk ke dalam kekekalan itu dan menikmati hadirat Tuhan secara sempurna. Kapan itu kita nggak tahu ya. Waktunya Tuhan yang menentukan. Tapi selama berada di dalam dunia, perjalanan hidup ini yang juga adalah seperti satu ziarah yang panjang, satu perjalanan musafir, perjalanan ziarah, kita boleh mendasarkan bahwa pertolongan kita ini dari Tuhan. Dia menjadikan langit dan bumi. Dia tidak membiarkan kaki kita goyah. Dia tidak pernah terlelap. Dia menjaga kita. Dia bukan hanya menjaga kita, dia juga menjaga seluruh umatnya. Dia bukan hanya penjaga, dia juga adalah naungan kita. Dan terakhir, di dalam ayat ke-8 ini, ya, kalaupun kita belum masuk, belum kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan cicipan-cicipan keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, ya, selama kita berada di dalam dunia ini. Waktu kita beribadah, waktu kita berjumpa dengan anak-anak Allah yang lain, yang percaya, waktu kita bersama-sama menyembah Tuhan di dalam komunitas umat yang percaya, itu ada cicipan di dalam dunia, di dalam perjalanan hidup. Sebagai ziarah yang panjang ini, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, sampai suatu saat kita masuk dan kita akan selesai, perjalanan ziarah kita selesai. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam perjalanan ziarah ini, dan waktu Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, waktu kaki kita dikuatkan, waktu kita tidak tersakiti ya di dalam kehidupan ini oleh ciptaan yang lain, waktu kita nggak mengalami celaka, waktu kita mendapati bahwa Tuhanlah yang menjaga nyawa kita, harap kita mempergunakannya untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam kehidupan ini yang penuh dengan dinamika, yang kadang-kadang juga ada mara bahaya. Ya, ada saat-saat di mana kami bisa overwhelmed, yang ada saat-saat di mana kami juga mengalami kekhawatiran, ketakutan,
Kami bersyukur bahwa Engkau adalah pertolongan kami, bahwa Engkau menjaga jalan ziarah kami. Tuhan bukan hanya menanti kami ketika kami sampai di rumah-Mu, tapi Tuhan juga yang mendampingi kami, yang menjaga kami selama di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai ziarah yang panjang ini. Kami bersyukur Tuhan memperbolehkan kami untuk menginjak berada di gunung-Mu yang kudus. Bukan dengan kesalehan kami, bukan dengan kebenaran kami, tapi karena kebenaran Kristus yang sudah dikaruniakan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh dilayakkan, dan kami bersyukur selama di dalam perjalanan ziarah hidup yang panjang ini, kami bisa keluar, kami bisa masuk, kami bisa keluar, kami bisa masuk. Kami boleh mencicipi hadirat Tuhan, dan kami diundang juga bagaimana selama kami berada di dalam dunia ini, Tuhan mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu, membawa orang juga untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kepada kami kekuatan, kuasa, sehingga kami tidak gagal fokus di dalam kehidupan ini. Kami bisa menjadi orang-orang yang kesaksian kami boleh diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Mazmur yang indah, dan kami sebentar akan beristirahat. Ketika saat kami juga tidak menjaga diri kami, ketika kami tertidur, ketika kami terlelap, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau yang tidak pernah terlelap dan tidak tertidur. Terima kasih Tuhan yang selalu berjaga untuk kami, dan ajar kepada kami juga untuk senantiasa berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan saat di mana kami boleh masuk dan tidak keluar lagi. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua.